al-quwwah al-amaliyah, kekuatan kemampuan untuk beramal tadi itu akan bisa mencapai tingkat kesempurnaannya ketika potensi itu bisa dia gunakan untuk bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi sesama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada sesama tadi itu harus punya agama tertentu? Tidak, ya, tidak harus punya agama tertentu kan? Agama apapun bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Bahkan orang nggak percaya Tuhan sekalipun dia bisa tidak? Bisa. Dia tetap bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi sesama. Nah, kalau begitu bedanya kita dengan mereka apa? Bedanya kamu dengan mereka saja. Bantu orang yang bisa bantu. Terus ini juga bisa, semuanya bisa. Manfaat dan maslahat juga bisa semua. Kalau gitu bedanya apa bedanya? Iman. Maksudnya iman gimana? Lah apa iman tadi itu? Bedanya itu kalau mereka itu memang dia berbuat hanya untuk sebagai agama kemanusiaan. Jadi hitung-hitungannya itu begini, kalau saya baik nanti dia baik, kalau saya berikan manfaat dan dia akan berikan manfaat. Tapi kalau kita punya agama, maka kemanfaatan dan kemaslahatan itu adalah al-quwwah al-amaliyah. Potensi untuk beramal itu bukan sekedar untuk bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi sesama, tetapi itu adalah li khidmatillah. Itu yang terpenting. Bahwa kemanfaatan dan kemaslahatan tadi itu semata-mata adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Itu yang terpenting. Makanya itu kalau kemudian kita ternyata beramal bukan karena Allah, ya berarti nggak ada bedanya dengan orang yang punya agama. Kalau kemudian kita beramal dengan ilmu, ya kalau kita kemudian beramal dengan ilmu yang kita miliki, ternyata tujuannya adalah hanya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan label-label apapun. Kalau tujuannya karena ini, ya tidak ada bedanya antara kita dengan mereka. Tidak ada bedanya. Kita hanya akan merendahkan diri kita sendiri. Makanya Iqra' bismi rabbik tadi itu mendorong umat Islam agar mencari ilmu, tapi dilandasi bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Supaya apa? Supaya dua, ilmu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, ilmu sebagai sarana untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi sesama. Jadi itu. Ya seperti Newton kan, Isaac Newton itu penemu apa? Teori gravitasi ya. Itu kan hanya gara-gara apa? Tufah. Tufah hanya gara-gara ada apel yang jatuh. Loh, kok bisa jatuh ya? Loh, itu bisa jadi ilmu. Ya, luar biasa. Jadi likai nuwaddiha hadza kullah naqulu inna kulla ilmin mabniun ala nadriyat. Ya, ini hukum umumnya. Semua ilmu dibangun atas teori. Pasti ada teori. An-nadriyatul ula tuaddi ila tsaniyah. Dari teori awal, maka dia akan muncul pada teori yang kedua. Wa tsaniyah tuaddi ila tsalih wa kada. Terus bukan teori. Jadi artinya apa? Dunia ini sebenarnya dari satu titik. Makanya ini yang bisa memberikan penjelasan lebih detail ada ahli matematika. Oh, ini akan seru kalau seandainya yang menjelaskan itu adalah seorang ilmuwan ahli matematika. Tapi yang pasti bahwa dari satu titik, angka itu sesungguhnya dari angka 1 atau dari 0. Oh, ya kan ruwet ya. Ya enggak tahu lah Pak. Itu tanyakan sama ahli matematika. Kalau kamu nanya ke saya nanti dolu nanti. Tapi yang pasti bahwa ilmu itu pasti berawal dari satu teori. Teori ini kemudian mengembangkan teori yang kedua, teori yang ketiga, terus begitu.
Walakin bidayatu kulli hadhihi ulum lam tabda bi nadhriyah. Tetapi dari semua teori itu lam tabda, tidak wujud, tidak memulai bin nadhriyah dengan satu teori, tetapi walakinna badat bima yusammunaha al-badihiyah. Ada satu badihi, maksudnya kebenaran aksiomatik yang tidak bisa dilawan. Ketika siapa yang dikenal cerdas itu? Einstein. Ketika Einstein itu mengamati alam raya sampai mentok, dek. Waduh, memang ini ada sang maha cerdas yang mengetahui alam raya ini. Makanya aneh kalau orang bisa menganalisis hebatnya alam raya ini tidak bisa mencapai Tuhan. Waduh, ini kerugiannya dua kali. Nggak usah susah-susah gitu aja bisa tahu bahwa Tuhan itu ada. Logikanya sederhana, sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Jangan kemudian kita berteori gara-gara tidak ada peninggalan kemudian terus dianggap tidak ada gitu. Semua pasti akan begitu. Sampai pada wah iya memang ada. Tapi tidak bisa disebut Tuhan. Karena itu hidayah Allah itu jauh lebih penting dari ketinggian sebuah ilmu tadi. Meskipun ilmu itu sudah tingginya nunduk langit, tapi kalau hidayah tidak masuk, tidak bisa sampai ke Tuhan.